Selamat datang di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan bersama saya Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar mengenai penuaan sel. Di gambar Anda dapat melihat adanya normal sel dan juga sel yang mengalami penuaan atau senescent sel. Di sini Anda dapat melihat bahwa sel dapat mengalami stres atau kerusakan dan juga dapat mengalami penuaan. Bagaimana prosesnya kita akan lihat dalam slide-slide berikutnya. Nah, definisi dari penuaan sel adalah hasil dari penurunan yang progresif dalam fungsi seluler dan viabilitas. Viabilitas itu adalah kemampuan untuk tumbuh yang disebabkan oleh kelainan genetik, akumulasi kerusakan seluler dan molekuler karena efek paparan pengaruh eksogen. Mari kita lihat dalam diagram berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat adanya mekanisme penuaan sel. Anda dapat melihat di sini adanya penuaan sel disebabkan oleh atau dipicu oleh 3 sebab. Jadi adanya mutasi, Anda dapat melihat dari etiologinya adanya pemaparan karsinogenik yang menyebabkan adanya kerusakan DNA. Yang berikutnya adalah kematian sel atau kehilangan sel loss ya. Jadi adanya penuaan sel, lalu penurunan telomer dan juga penurunan replikasi selular sehingga selnya bisa hilang, bisa mati ya. Nah, yang berikutnya adalah penurunan fungsi sel yang disebabkan oleh rusaknya protein. Yang berikutnya Anda dapat melihat ada hal yang dapat menunda penuaan dari masalah nutrisi. Ini dibuktikan oleh penelitian yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, untuk hal ini penuaan sel merupakan hasil dari kombinasi atau gabungan dari akumulasi kerusakan sel, misalnya oleh radikal bebas, lalu pengurangan kapasitas untuk pembelahan sel. Jadi sel-sel yang membelah itu jadi menurun fungsinya, jadi tidak membelah lagi. Itu namanya penuaan replikasi. Lalu pengurangan kemampuan untuk memperbaiki DNA yang rusak dan homeostasis dari protein yang rusak. Nah, di sini dijelaskan satu persatu. Jadi akumulasi kerusakan DNA merupakan hal yang penting karena ini merupakan mekanisme perbaikan DNA yang rusak. Nah, kalau tidak bisa diperbaiki lagi, maka sel akan tidak dapat bereplikasi lagi. Nah, lalu yang berikutnya adalah penuaan replikatif, yaitu mengurangi kapasitas sel untuk membelah secara sekunder hingga pemendekan progresif ujung kromosom atau telomer. Lalu homeostasis protein yang rusak akibat gangguan fungsi pendamping dari proteasom. Ini istilah-istilah yang mungkin Anda masih sulit pahami, tapi nanti Anda bisa membacanya lebih lanjut dalam textbook. Nah, yang berikutnya adalah sistem penginderaan nutrisi. Pembatasan kalori dapat meningkatkan umur panjang. Jadi ini yang akan nanti dibuktikan lewat penelitian seperti yang saya sudah bilang sebelumnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah sel tidak bisa berhenti menua? Apakah seorang manusia bisa enggak sih untuk tidak jadi tua? Nah, normalnya semua sel memiliki kapasitas terbatas untuk bereplikasi. Jadi membelah dirinya tuh terbatas. Ada berapa kali pembelahan sehingga dia akan stop. Ya, nah sel akan berhenti atau growth arrest seperti yang Anda bisa lihat pada gambar. Ya, jadi dikenal sebagai penuaan replikasi. Jadi kalau ditanya lagi, apakah sel tidak bisa berhenti menua? Tentu jawabannya tidak. Ya, sel akan terus menua. Nah, hal-hal yang memicu penuaan di sini adalah pemendekan telomer seperti yang Anda sudah dengar sebelumnya. Lalu aktivasi gen penghambat tumor dan juga disfungsi mitokondria. Nah, di gambar Anda dapat melihat telomer bagian hijau yang di dalam kromosom. Ketika umur makin tua, dia akan makin memendek. Jadi
itulah yang dari hasil penelitian dianggap sebagai pemicu penuaan. Nah, jadi ada juga penelitian pada mencit atau tikus yang kehilangan salah satu komponen telomer dapat menua dengan cepat. Nanti ada namanya sindrom Werner pada manusia. Nah, yang berikutnya adalah aktivasi gen penghambat tumor. Jadi aktivasi dari tumor supresor atau penghambat tumor itu dapat menjadi suatu hal yang mengontrol replikasi sel. Nah, jadi akan menyebabkan penuaan juga. Nah, lalu yang berikutnya adalah disfungsi mitokondria. Mitokondria biasanya menghambat enzim-enzim radikal bebas. Jadi jika dia tidak berfungsi lagi, itu akan menyebabkan kerusakan oksidatif pada mitokondria dan juga DNA-nya akan mengalami kerusakan. Nah, si kerusakan oksidatif ini dari faktor-faktor eksogen atau yang dari luar. Misalnya sinar UV dan juga bahan-bahan kimia dari tembakau atau dari rokok. Jadi Anda dapat mempertimbangkan hal-hal apa saja sih yang dapat mengurangi adanya efek dari penuaan tersebut. Nah, di sini ada lagi faktor-faktor dalam penuaan. Yang tadi ada faktor pemicunya. Nah, ini adalah yang berikutnya. Jadi, adanya oxidative stress seperti yang tadi telomer shortening atau pemendekan telomer kita sudah memahaminya. Nah, yang ada lagi mengenai oxidative stress ya, jadi adanya oksidan. Nah, yang berikutnya adalah makin bertambahnya usia seseorang, makin dia akan mengalami penuaan ya. Jadi yang berikutnya adalah glukosa. Jadi adanya peningkatan glukosa atau metabolisme glukosa dapat menghambat DNA dari protein dan lemak. Nah, ini adalah contoh dari penuaan karena kelainan DNA. Ya, jadi Anda dapat melihat di sini adanya terjadinya percepatan usia manusia yang sangat cepat dibandingkan umur aslinya dan juga sangat jelas terlihat. Ya, misalnya pada yang remaja perempuan ya. Jadi usia remaja itu tampak normal, tapi usia 48 tahun itu menjadi sangat tua seperti usia 70 atau 80 tahun ya. Jadi ini efeknya karena sindroma Werner. Yang satu lagi adalah seorang anak kecil yang tampaknya wajahnya sudah tua. Nah, jadi Anda dapat melihat sindrom Werner ini karena efek penuaan yang sangat cepat. Nah, yang berikutnya ini mungkin Anda sudah banyak mengetahuinya, tapi mari kita review bersama. Jadi tanda-tanda penuaan itu sangat berpengaruh pada tubuh. Misalnya, berkurangnya kekuatan otot, berkurangnya kapasitas paru-paru. Nah, lalu berkurangnya metabolisme dan daya pompa jantung, jadi makin lemah, makin capek. Nah, yang berikutnya adalah terjadi penumpukan pigmen pada kulit dan otot. Saat anatomi, Anda mungkin belajar bagaimana fungsi melanin dapat memberikan warna pada kulit. Nah, di sini adanya penumpukan pigmen pada kulit dan otot sehingga Anda mungkin melihat pada orang yang lebih tua, Anda dapat melihat pada wajahnya atau pada tangannya ada bintik-bintik hitam, ya. Jadi itu adalah tanda-tanda penuaan. Nah, yang berikutnya adalah Anda juga bisa melihat pada orang-orang yang lebih tua, kulitnya menjadi keriput dan juga mungkin jadi kasar ya, nggak sehalus pada orang-orang pada usia muda. Jadi karena elastisitas kolagen pada kulitnya berkurang. Lalu yang berikutnya adalah matanya menjadi makin rabun, makin kabur penglihatannya, rambutnya beruban. Lalu pendengarannya makin berkurang, makin sulit untuk mendengar suara-suara yang pelan misalnya. Dan juga mudah untuk melupakan sesuatu. Nah, pada wanita ini dapat terjadi menopause. Ya, menopause ini berkurangnya kadar hormon seks yang sangat
drastis turunnya. Nah, pada pria kenapa menopause itu sulit terlihat? Karena penurunan kadar hormonnya itu terjadinya secara perlahan. Nah, yang berikutnya ini hal yang Anda baik untuk ketahui. Jadi ada suatu percobaan pada tikus di laboratorium untuk mengurangi kalori makanannya. Nah, ternyata terbukti dapat memperpanjang umur tikus tersebut. Jadi kemungkinan hal ini berlaku juga pada manusia. Jadi rasionalnya adalah dengan mengurangi pemasukan kalori dapat menurunkan metabolisme dan juga pembentukan ikatan protein, dan juga akan meningkatkan perputaran protein dan menyebabkan umur bertambah panjang. Nah, dari penelitian inilah makin banyak ilmuwan yang dia tertarik untuk ternyata bisa nih penuaan untuk diperpanjang waktunya sehingga menambah usia harapan hidup pada manusia. Oke, yang berikutnya adalah implikasi klinisnya apa nih gitu. Kita sudah mengetahui tentang seperti itulah proses penuaan pada sel. Nah, implikasi klinisnya adalah untuk pengobatan dan pencegahan ya. Jadi untuk mengobati dan mencegah penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit yang berhubungan dengan penuaan seperti Alzheimer dan Parkinson misalnya ya. Lalu penyakit karena penuaan yang salah atau kegagalan penuaan ya, misalnya kanker. Lalu memperlambat penuaan, kan sekarang banyak ya ahli-ahli kulit gitu ya. Jadi mereka memperlambat penuaan gitu ya, mereka makin banyak penelitiannya yang hasilnya bagus gitu untuk memperlambat penuaan pada manusia. Dengan memperlambat penuaan, kualitas hidup seseorang akan meningkat, diharapkan akan meningkat seiring bertambahnya usia karena mereka misalnya elastisitas ototnya masih baik gitu ya, dan juga kolagen kulitnya masih bagus sehingga tidak cepat keriput ya, dan juga kapasitas paru, pompa jantungnya, fungsi jantungnya masih bisa bertahan dengan bagus. Nah, jadi kualitas hidupnya bisa ditingkatkan. Berikutnya adalah contoh-contoh penyakit akibat penuaan. Di sini Anda dapat melihat lewat gambar. Misalnya kanker ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, lalu aterosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darah. Ya, yang lainnya adalah pada otak yaitu Alzheimer. Apakah Anda tahu apa itu Alzheimer? Lalu yang berikutnya pada tulang mengalami keropos tulang atau osteoartritis dan juga sendi, radang sendi sehingga sering sakit-sakit lututnya, sering sakit sendinya. Nah, pada paru-paru ada namanya idiopathic pulmonary fibrosis. Jika nanti Anda belajar keperawatan medika bedah, Anda akan belajar mengenai penyakit-penyakit ini. Jadi orang yang sudah lanjut usia dapat berkurangnya kemampuan fungsi. Jadi selnya atau tubuhnya kurang dapat bertahan terhadap penyakit menular. Juga sering terjadi gangguan yang penting yang fatal yang dapat mempercepat kematian jaringan di sekitarnya sehingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti ini. Baik, inilah referensi yang saya gunakan untuk menyusun kuliah tentang penuaan sel. Anda dapat menuliskan pertanyaan ketika di buku tulis Anda, dan ketika nanti pertemuan kelas Anda dapat menanyakannya. Terima kasih.